Indonesia akhirnya punya bank emas pertama. PT Pegadaian Persero resmi mendapat izin dari OJK untuk menjalankan bisnis bullion bank. Apa artinya bagi kita? Yuk simak sampai habis. Pegadaian yang sudah beroperasi selama 123 tahun akhirnya resmi menjadi bank emas setelah menerima surat izin dari OJK. Dengan nomor S325 2024, ini berarti Pegadaian bisa menjalankan layanan deposito emas, pinjaman modal kerja emas, hingga jasa titipan emas untuk korporasi dan individu. Oke, tapi kenapa ini penting? Karena emas selalu menjadi investasi primadona bagi masyarakat Indonesia. Bahkan omset transaksi gadai emas di Pegadaian sampai November 2024 sudah mencapai 230 triliun dengan jaminan emas sebesar 92 ton. Gila kan? Nggak cuma itu, saldo tabungan emas Pegadaian juga udah tembus 10,3 ton. Artinya minat masyarakat terhadap emas sangat tinggi. Dan kehadiran bank emas ini bisa semakin mempermudah transaksi emas ke depannya. Terus apa hubungannya dengan pemerintah? Nah, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto sudah lama merencanakan pembentukan bank emas sebagai strategi hilirisasi industri emas di Indonesia. Dengan kata lain, kita nggak cuma jadi konsumen, tapi juga bisa lebih aktif dalam perdagangan emas global. Bullion Bank ini merupakan amanat dari pasal 130 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Fungsinya nggak cuma buat nabung emas, tapi juga untuk pembiayaan, perdagangan, hingga penitipan emas dalam skala besar. Tapi Pegadaian bukan satu-satunya kandidat. Pemerintah juga mengusulkan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia untuk ikut menjadi bank emas. Jadi siapa yang bakal dominan di industri ini? Buat kalian yang suka investasi emas, kehadiran bank emas bisa jadi peluang besar. Selain lebih aman, kalian juga bisa menikmati layanan seperti deposito emas dengan bunga yang kompetitif dan layanan titip emas yang lebih fleksibel. Jadi gimana menurut kalian? Apakah bank emas ini bakal jadi revolusi besar di industri keuangan Indonesia? Atau justru ada tantangan yang harus dihadapi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.